Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 185. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode selanjutnya, Xiaoyan mengetahui bahwa ia telah bertapa selama 100 hari. Ia juga menerima kabar penting dari aliansi. Api teratai iblis pemurni akan segera muncul, dan aula jiwa mulai bergerak untuk merebutnya. Menyadari hal itu, Xiaoyan memutuskan untuk segera kembali ke pavilion bintang jatuh. Ia tahu bahwa pertarungan besar akan segera datang. Zian yang mendengar hal itu memutuskan untuk ikut bersama kelompok Xiaoyan menuju dataran tengah. Keputusan itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut karena Pulau Naga Timur baru saja melewati pertempuran besar. Namun, keadaan di pulau tersebut sudah mulai stabil. Para tetua mengambil alih pengelolaan, sementara para Raja Naga yang terluka membutuhkan waktu lama untuk pulih. Zian merasa inilah saat yang tepat untuk membalas bantuan Xiaoyan dengan mendampinginya. Xiaoyan akhirnya menerima keputusan itu. Ia sadar bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Aula jiwa pasti akan ikut campur dalam perebutan. Dengan kekuatan Zian yang luar biasa, peluang mereka untuk bertahan dan berhasil menjadi jauh lebih besar. Kelompok itu pun bersiap untuk berangkat. Xiaoyan juga mengatur agar Cailin tetap aman, dan para sandera dari suku Phoenix Iblis Langit dijaga dengan baik. Setelah semuanya siap, sebuah terowongan ruang terbuka. Xiaoyan melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh yang lain. Zian sempat memberikan beberapa pesan kepada para tetua Pulau Naga Timur sebelum ikut masuk ke dalam terowongan tersebut. Mereka muncul kembali di bawah langit biru yang cerah. Awan bergerak perlahan, dan sinar matahari menyinari bumi dengan hangat. Zian terlihat sangat menikmati udara bebas setelah lama berada di Pulau Naga Timur. Sementara itu, Xiaoyan segera memimpin perjalanan menuju pavilion bintang jatuh karena mereka sudah berada di wilayah aliansi. Kelompok itu bergerak dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, banyak kota terlihat di bawah mereka. Namun, Xiaoyan menyadari bahwa banyak bangunan yang rusak, tanda bahwa pertempuran telah sering terjadi. Ia memahami bahwa keadaan aliansi sedang tidak tenang. Dengan perasaan waspada, ia mempercepat langkahnya. Di pavilion bintang jatuh, para pemimpin aliansi sedang berkumpul di aula besar. Suasana terasa berat. Banyak kota penting telah diserang, dan para alkemis menghilang akibat serangan rahasia. Semua ini jelas merupakan ulah aula jiwa yang berusaha melemahkan aliansi dari dalam dan merusak kepercayaan pihak-pihak netral. Aliansi memang telah membentuk pasukan patroli untuk menjaga wilayah mereka, tetapi serangan terus terjadi. Reputasi aliansi mulai terguncang. Karena itu, muncul rencana untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga membalas dengan menyerang cabang-cabang aula jiwa. Di tengah pembahasan itu, Xiaoyan dan kelompoknya tiba di aula. Kehadirannya mengejutkan semua orang. Mereka segera merasakan perubahan besar dalam dirinya. Kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat. Kini berada di tingkat bintang 2 kelas Douseng. Peningkatan ini membuat para tetua terkesan dan kagum. Perhatian mereka kemudian tertuju pada sosok Zian yang berdiri di samping Xiaoyan. Dari dirinya terpancar aura yang sangat menakutkan, jauh melampaui kebanyakan ahli yang pernah mereka temui. Setelah diketahui bahwa Zian adalah Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno, suasana aula menjadi hening. Keberadaan Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno dikenal sebagai sosok yang sangat misterius dan kuat. Bahkan anggota biasa dari suku naga saja sudah dianggap sebagai legenda oleh banyak orang. Karena jarang muncul di dataran tengah, suku ini selalu diselimuti cerita dan kekaguman. Bagi banyak orang, Kaisar Naga setara dengan pemimpin klan kuno seperti klan Gu atau klan Hun. Sosok ini adalah figur yang belum pernah dilihat langsung oleh para ahli besar sekalipun. Maka, ketika mereka mengetahui bahwa Zian adalah Kaisar Naga yang legendaris, rasa terkejut dan kagum pun memenuhi aula. Xiaoyan menenangkan suasana dan mengajak semua orang kembali fokus pada rencana. Yao Lao kemudian menjelaskan bahwa aula jiwa memiliki banyak aula cabang di dataran tengah. Dari semua itu, ada 24 yang paling penting dan disebut Aula Disa. Di atasnya terdapat Aula Tiangang yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu surga,
bumi dan manusia. Markas utama Aula Jiwa berada di Aula Surga yang lokasinya masih tersembunyi. Untuk saat ini, target mereka adalah Aula Manusia. Xiaoyan mendengarkan dengan seksama dan menimbang kekuatan lawan. Ia merasa bahwa dengan kekuatan yang kini dimilikinya, serta bantuan Xian, mereka memiliki peluang besar untuk menghadapi Aula Manusia. Ia juga menyadari bahwa aliansi tetap membutuhkan para ahli untuk menjaga wilayah mereka, sehingga hanya sebagian kecil yang akan ikut dalam serangan ini. Diputuskan bahwa mereka akan beristirahat beberapa hari sebelum bergerak. Dalam waktu itu, Xiaoyan kembali merasakan kehangatan keluarga ketika bertemu dengan Xiao Xiao kecil. Ia memeluk anaknya dengan penuh kasih dan menyadari bahwa energi di dalam tubuh Xiao Xiao telah menjadi stabil dan teratur. Bakat latihan anak itu sangat luar biasa, bahkan sudah mencapai tingkat yang biasanya sulit diraih oleh orang dewasa. Xiaoyan merasa kagum sekaligus terharu. Ia teringat betapa sulitnya perjalanan latihannya sendiri di masa lalu. Melihat Xiao Xiao tumbuh dengan begitu cepat membuatnya menyadari betapa besar perubahan dalam hidupnya. Ia kini bukan lagi pemuda yang ceroboh, melainkan seorang ayah yang memikul tanggung jawab besar. Xiaoyan juga memberikan hadiah berharga kepada Yaolao, berupa darah esensi dari seorang ahli yang sangat kuat. Benda itu membantu Yaolao menerobos ke tingkat kekuatan baru hanya dalam beberapa hari. Kelompok kecil itu diam-diam meninggalkan paviliun bintang jatuh. Tujuan mereka adalah pegunungan penguburan, sebuah wilayah yang gelap dan menyeramkan. Pegunungan itu dipenuhi aura kematian dan bau mayat, karena banyak orang dikuburkan di sana. Hampir tidak ada manusia yang mau tinggal di tempat yang terasa seperti dunia hantu itu. Di bagian terdalam pegunungan, tersembunyi sebuah penghalang ruang yang melindungi aula manusia milik Aula Jiwa. Kelompok Xiaoyan tiba di puncak gunung dan memandang ke arah distorsi ruang yang tersembunyi di balik pepohonan abu-abu. Xian melangkah maju dan dengan kekuatannya, ia menutup seluruh wilayah itu dengan penghalang ruang yang sangat besar. Tidak ada jalan keluar bagi siapapun di dalamnya. Xiaoyan berdiri tegak dan menatap ke depan dengan tekad yang kuat. Setelah bertahun-tahun menahan luka dan kebencian, saat pembalasan itu akhirnya tiba. Di balik ruang yang terdistorsi, terbentang tanah hitam yang sangat luas. Permukaannya dipenuhi pecahan tulang putih yang mencuat di sana-sini, memancarkan rasa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Suasana di tempat itu terasa sunyi dan menekan, seolah kehidupan tidak pernah benar-benar hadir di sana. Di tengah hamparan gelap itu berdiri sebuah aula hitam besar. Bentuknya menyerupai binatang buas purba yang merayap di tanah. Dari dalamnya memancar aura kelam dan menakutkan yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Rantai-rantai hitam raksasa menjulur dari aula dan tertanam jauh ke dalam tanah. Kabut hitam melayang di atas rantai tersebut, perlahan membentuk bayangan seperti manusia. Kabut itu tampak hidup, bergerak dan berdenyut seolah memiliki kehendak sendiri. Keheningan menyelimuti tempat itu hingga akhirnya beberapa sosok kabut bangkit dan berubah menjadi wujud manusia. Mereka berkumpul dan bersiap menjalankan misi gelap mereka. Namun, sebelum sempat melangkah jauh, ruang di sekitar mereka tiba-tiba runtuh. Kekuatan tak terlihat menghancurkan mereka hingga lenyap tanpa sisa. Penghalang ruang terbelah, dan kelompok Xiaoyan melangkah masuk ke tanah hitam tersebut. Mata-mata seram dari kabut di atas rantai mengamati setiap gerakan mereka. Tak lama kemudian, sosok-sosok gelap berhamburan menyerbu dari segala arah. Xiaoyan melangkah maju. Dari dirinya meledak lautan api panas yang menyapu sekeliling. Sosok-sosok hitam yang tersentuh api itu langsung menghilang, seolah tidak pernah ada. Api menyebar luas dan membuat yang lain terhenti oleh rasa takut. Dari dalam aula, muncul para ahli aula jiwa. Namun kekuatan Xiaoyan kini jauh melampaui mereka. Dengan satu gerakan, ruang di sekitar para penyerang itu runtuh, dan tubuh serta jiwa mereka hancur bersamaan. Di antara kehancuran itu, tersisa satu sosok yang masih hidup, diselimuti api biru. Xiaoyan mengenali kekuatan tersebut sebagai nyala api hati laut. Ia menarik api itu keluar dari tubuh pemiliknya, membuat sosok itu melemah dan akhirnya hancur oleh kekuatan angin yang ia hempaskan. Ia menarik api itu keluar dari tubuh pemiliknya, membuat sosok itu melemah dan akhirnya hancur oleh kekuatan angin yang ia lepaskan. Xiaoyan menelan api hati laut ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatan barunya, api itu bukan lagi untuk menambah kekuatan, melainkan untuk menyempurnakan serangan pamungkas yang ia miliki. Dari dalam aula hitam,
muncul sosok yang lebih menakutkan. Tubuhnya kurus seperti kerangka, diselimuti kabut hitam pekat. Aura gelapnya memenuhi seluruh area, menandakan bahwa pemimpin sejati Aula Jiwa akhirnya memperlihatkan diri. Xiaoyan menatap sosok itu dengan tenang. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan lawannya sangat besar, bahkan sedikit lebih tinggi darinya. Kabut kelam dan kilatan petir kekuatan saling menghantam di udara, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang tanah. Xiaoyan menyerahkan para ahli Aula Jiwa lainnya kepada Xiao Yixian dan Qinglin. Mereka bergerak cepat, menghadapi lawan dengan keberanian dan kekuatan yang tak kalah mengerikan. Tianzun pertama kemudian menyerang Xiaoyan dengan teknik aneh. Tulang-tulang putih tajam muncul dari ruang kosong dan melesat seperti hujan senjata. Namun, Xiaoyan melepaskan api panas dari tubuhnya, melelehkan semua tulang itu dalam sekejap. Serangan berikutnya datang dalam bentuk bilah tulang raksasa yang menebas udara. Bilah itu membawa kekuatan spiritual yang bisa melukai jiwa. Xiaoyan menangkisnya dengan kekuatan rohaninya sendiri, membuat dua gelombang tak terlihat saling bertabrakan dan menghilang di udara. Tianzun pertama tidak berhenti. Ia mengangkat bilah tulang itu lebih tinggi dan menebaskannya dengan kekuatan penuh. Tanah di bawah mereka terbelah, jurang besar terbentuk, dan udara bergetar hebat. Xiaoyan lalu memanggil 5 jenis api surgawi yang ia kuasai. Api-api itu berubah menjadi roh api raksasa, berbentuk binatang dan makhluk perkasa. Ruang di sekitarnya bahkan mulai runtuh karena panas dan tekanan yang luar biasa. Tianzun pertama membalas dengan memanggil banyak jiwa gelap yang menyatu ke dalam bilah tulangnya. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Cincin api raksasa yang dipanggil Xiaoyan perlahan terdorong mundur. Cahayanya meredup, namun tetap berputar dengan cepat sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Di sisi lain, bilah tulang besar terpental jauh dan menghantam sebuah gunung, menghancurkannya menjadi puing-puing. Tianzun pertama kemudian menyatu sepenuhnya dengan bilah tulangnya. Tubuh dan pedang menjadi satu, membentuk senjata hidup yang melayang di udara. Bekas-bekas merah seperti pembuluh darah menyebar di permukaan bilah putih itu, membuatnya tampak semakin mengerikan. Dalam sekejap, pedang hidup itu menghilang dan muncul kembali di depan Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Xiaoyan nyaris tak sempat menghindar. Serangan-serangan tajam datang bertubi-tubi seperti hujan, mengelilinginya dari segala arah. Xiaoyan memanggil penguasa beratnya dan membentuk pertahanan rapat di sekeliling tubuhnya. Bayangan pedang dan penguasa saling bertabrakan, memercikan api dan merobek ruang di sekitarnya. Meskipun pertahanannya kuat, satu tebasan berhasil menembus dan melukai bahunya. Sisik pelindung di bawah kulitnya pecah, menyelamatkannya dari luka yang lebih parah. Menyadari betapa cepat dan berbahayanya lawan, Xiaoyan menarik napas panjang. Ia mengerahkan kekuatan rohaninya. Sosok ilusi raksasa muncul di belakangnya, memancarkan tekanan yang sangat kuat. Serangan spiritual besar dilepaskan. Gelombang kekuatan itu menyapu seluruh area. Banyak ahli Aula Jiwa langsung roboh. Tubuh dan jiwa mereka hancur oleh tekanan mental yang mengerikan. Tianzun pertama terkena dampaknya. Ia terpental keluar dari bilah tulang dan memuntahkan darah. Xiaoyan tidak memberi kesempatan. Ia menekan dengan jari dan telapak tangannya, melepaskan 2 serangan besar berturut-turut. Tubuh Tianzun pertama dihantam dari udara dan ditanam ke dalam tanah, menciptakan lubang raksasa yang dalam. Xiaoyan melayang di atas, menatap ke bawah dengan ekspresi dingin. Ia bisa merasakan sisa-sisa kehidupan yang masih bertahan di dasar lubang. Ketika ia bersiap mengakhiri semuanya, ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Aura yang jauh lebih kuat muncul dan menyelimuti area. Dari distorsi itu, sosok lain perlahan muncul, membawa tekanan yang jauh lebih menakutkan. Xiaoyan menatap sosok baru itu dengan tenang. Ia tahu bahwa pertempuran besar belum benar-benar berakhir. Lawan yang lebih kuat telah turun tangan, dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 185. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.